Hari ini kita fokus ke tetap secara serentak di 9 kecamatan, cuma untuk beberapa titik memang kita fokus di kecamatan kota dan Jati. Meskipun berbayar ya Pak? Meskipun berbayar ya ini ya? Ya, meskipun berbayar karena kita sudah koordinasi dengan BPKAD, meskipun berbayar karena lokasinya memang lokasi yang dilarang. Hari ini kita fokus ke tetap secara serentak di 9 kecamatan, cuma untuk beberapa titik memang kita fokus di kecamatan kota dan Jati. Ini sudah dilakukan penertiban untuk lokasi-lokasi yang memang harus steril selama masa kampanye di alun-alun. Meskipun berbayar ya Pak? Meskipun berbayar ya ini ya? Ya, meskipun berbayar karena kita sudah koordinasi dengan BPKAD, meskipun berbayar karena lokasinya memang lokasi yang dilarang dan harus bersih dari alat peraga kampanye, kita terbuka. Pak, ini kan APK ini kan sudah terpasang sejak lama Pak. Kenapa baru dibereskan, baru ditertibkan sekarang ini? Ya, karena memang kita butuh waktu untuk pendataan. Kita berikan waktu ke teman-teman Panwasyam dan pengawas desa untuk melakukan pendataan memang selama 2 minggu. Kemudian setelah itu ada proses yang memang harus kita lalui. Salah satunya adalah pemberian rekomendasi dari Panwasyam untuk kita teruskan ke KPU. Kemudian KPU kita berikan waktu untuk menginformasikan ke teman-teman partai politik. Tanggal 18 Desember kemarin rekomendasi sudah kita teruskan. Artinya sampai dengan tanggal 27 ada cukup waktu bagi teman-teman partai politik untuk melakukan penertiban secara mandiri dan KPU untuk menyampaikan informasi tersebut ke peserta pemilu. Di alun-alun yang ditertibkan apa aja Pak ini Pak? Ini ada beberapa baliho atau reklame yang dari beberapa calon dan ada satu pasangan calon presiden, kemudian ada satu dari calon anggota DPD. Nanti akan kita tertibkan semua. Ada Di alun-alun sendiri Karena alun-alun adalah lokasi yang memang dilarang untuk dipasang APK. Dan alun-alun sesuai SK KPU 405 ada beberapa titik lagi, terutama jalan-jalan protokol, kemudian di GOR, tadi GOR sudah kita bersihkan juga, sudah kita tertibkan. Kemudian di jalan-jalan utama di kecamatan juga seperti itu. ada kendala atau kesulitan tadi saat penertiban? Kesulitannya karena posisinya cukup tinggi sehingga kita butuh bantuan dari PKPLH untuk menyediakan tangga hidrolis untuk pencopotan sampai dengan ke atas. Total APK Pak yang ditertibkan yang melanggar mungkin Kalau datanya? sampai saat ini belum bisa kita ini kan secara persis ya, karena masih berjalan penertiban. Mungkin nanti setelah ini kita akan update yang sudah ditertibkan termasuk dari kecamatan-kecamatan yang lain. Ribuan ada Pak? Datanya ada ribuan yang melanggar? Data yang melanggar memang ada ribuan, ada 3.000 lebih yang banyak memang di kecamatan kota dan Jati karena memang pusatnya mungkin di situ ya buat pemasangan. Tapi ada beberapa juga di kecamatan Dawe juga jumlah pemasangannya juga agak lumayan. Kriteria foto saja tanpa tulisan ada cawapres atau cawapres ini gimana Pak? Ya foto saja tanpa tulisan. Karena ada tulisan masuknya masih ini Mas, masuknya ke citra diri. Karena foto kan juga termasuk, foto atau gambar calon itu masuknya ke citra diri. kriteria pelanggaran itu apa aja Mas? Kriteria pelanggaran yang jelas kalau saat ini terkait dengan APK lokasi atau titik pemasangan Mas.
Ketika dipasang di area yang memang sudah ditentukan dilarang, itu kita tertibkan. Ya, maksudnya lokasi yang dilarang itu maksudnya dekat masjid atau Oh iya, bagaimana? termasuk sesuai dengan PKPU dan Undang-Undang 7-nya juga di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan itu memang tidak diperbolehkan dipasang APK. Di perempatan Kalau ruang-ruang terbuka di taman juga ada di dalam SK KPU 405 juga disebutkan termasuk dengan taman-taman yang di bawah pengelolaan pemerintah. Nah itu termasuk dengan pemerintah desa. Pak, itu tadi belum disebutkan, itu nanti ditertibkan juga nggak Pak? Yang ada Bu Lestari Murtiza dan Amin itu Pak? Iya semua rencananya. Semuanya. Oh.